Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan memulai pelajaran tentang Darsun Nahwu. Pelajaran tentang Nahwu. Nahwu dalam bahasa Arab seperti grammar dalam bahasa Inggris. Jadi di Nahwu kita akan mempelajari kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Awal munculnya ilmu Nahwu ini sebenarnya terjadi pada zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Jadi pada asalnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang dibicarakan oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah. Mereka tidak butuh yang namanya Nahwu, ya, karena mereka sudah bahasa mereka sehari-hari. Mereka tidak perlu pelajari apa itu fi'il, isim, huruf, karena itu sudah bahasa mereka. Nah, kemudian ditambah lagi dengan diutusnya Rasulullah, ya, jadilah bahasa Arab itu adalah bahasa yang universal. Yang tadinya bahasa Arab itu milik bangsa Arab, tapi dengan diutusnya Rasulullah, maka bahasa Arab milik kaum muslimin. Ya. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, hadis-hadis semuanya dalam bahasa Arab. Ya. Nah, ketika terjadinya percampuran, ya, antara bangsa Arab dengan non Arab, maka terjadilah yang namanya lahan atau kesalahan dalam berbicara bahasa Arab. Ya, ketika Islam tersebar, banyak yang masuk dalam agama Islam dari bangsa Romawi maupun Persia, terjadilah banyak kesalahan dalam ucapan bahasa Arab. Sehingga pada suatu saat ketika Abu Aswad Ad-Du'ali, ya, dikatakan beliau adalah orang yang pertama kali membuat kaidah atau menulis kaidah tentang ilmu Nahwu. Dikisahkan bahwasanya Abu Aswad Ad-Du'ali pernah suatu saat di malam hari berada bersama anak perempuannya di teras rumahnya. Ketika itu anaknya itu melihat ke langit, ada bintang-bintang, ya. Langitnya indah waktu itu. Kemudian anaknya berkata kepada bapaknya, "Ya abati, ma ajmalus sama. Ma ajmalu as-sama." Jadi kata ajmalu itu pakainya dhammah. Jadi gini. Ya, jadi ketika anak Abu Aswad Ad-Du'ali bertanya kepada bapaknya, berkata pada bapaknya, "Ma ajmalus sama." Nah, yang ditanggapi oleh bapaknya itu bentuk pertanyaan. Karena kalau ini kita dirofakkan, dikasih dhammah begini, kayak ini, itu artinya apa yang indah dari langit. Apa yang indah dari langit. Makanya bapaknya mengatakan nujumuha. Yang indah itu bintang-bintangnya. Terus kata anaknya, "Bukan itu wahai bapakku yang saya maksud. Saya ingin mengungkapkan rasa takjub
bahwasanya betapa indahnya bintang-bintang di langit. Maka kata bapaknya, kalau begitu, kalau kamu maksud begitu, berarti jangan pakainya dhammah, jangan pakai dhammah. Pakainya apa? Pakainya itu fathah. Ini juga fathah. Jadi intinya di sini. Nah, kalau seperti ini baru artinya takjub. Ma ajmalas sama, betapa indahnya langit-langit ya, dengan bintang-bintang yang ada di dalamnya. Iya, jadi dari sinilah muncul dorongan untuk membuat kaidah tentang bahasa Arab yang dinamakan dengan an-nahwu. Kata an-nahwu, ya. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwa sebab berawal ilmu nahwu karena waktu itu di zamannya Ali bin Abi Thalib ada yang membaca Al-Quran di surat Bara'ah, Bara'atum minallahi, Bara'atum suratnya apa? Bara'atum minallahi wa rasuli musyrikin. Sebentar, saya lihat ayatnya dulu. Iya. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu." Wa rasuluhu. Nah, ada yang membaca, jadi yang di Al-Qur'an itu wa rasuluhu itu dengan dhammah. Wa rasuluhu, lamnya itu dhammah, lu. Wa rasuluhu artinya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Nah, ada yang membaca rasul di sini dengan dikasrahkan. Wa rasulihi, jadinya wa rasulihi. Nah, ini sudah berbeda artinya. Bukan lagi Allah dan rasulnya berlepas diri, tapi Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan juga dari Rasulullah. Nah, ini kan sudah merubah makna, jauh sekali maknanya. Dengan merubah harokat dhammah ke kasrah, itu sudah jauh sekali artinya. Nah, dari sinilah muncul dorongan untuk membuat kaidah tentang ilmu nahwu. Ya. Jadi itu sejarah kenapa dibuat ilmu nahwu ya. Tadi kita sudah sebutkan juga yang pertama kali membuat ilmu nahwu ini adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau wafat pada tahun 69 Hijriyah. Di abad pertama ya. Di abad pertama kedua. Di abad kedua di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya. Kemudian tujuan mempelajari ilmu nahwu itu apa? Mempelajari ilmu nahwu itu tujuannya untuk tadi menghindar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada ucapan atau kalimat bahasa Arab. Agar tidak terjadi seperti yang tadi ada yang baca Al-Quran dengan yang tadinya rofa dikasrohkan ya, akhirnya merubah makna. Ini sangat fatal sekali. Oleh karena itu pentingnya belajar nahwu itu. Kenapa dia penting? Karena itu dengan memahami nahwu kita bisa memahami Al-Quran dengan benar, memahami bahasa Arab dengan benar. Seperti itu. Dan juga memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Itu semuanya dengan cara kita mempelajari ilmu nahwu. Baik, sekarang apa hukumnya belajar ilmu nahwu?
Wajib. Wajib apa? Wajib ada dua. Ada yang kifai, ada yang atau fardul kifai, ada fardul aini. Dia masuk yang mana nih? Maksudnya ke fardul kifayah. Kalau fardul ain kita semua berdosa. Maksudnya orang-orang semua yang nggak belajar nahu berdosa. Tapi itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, sudah ada yang mengajarkan, itu sudah mencukupi. Tetapi kadang ilmu ini menjadi fardu ain apabila di tempat itu nggak ada yang tahu tentang ilmu nahu. Jadi bisa berubah menjadi fardu ain dalam keadaan tertentu. Iya. Semuanya ada bawah matanya. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang kitab Al-Ajurumiyah. Kitab apa? Al-Ajurumiyah. Kitab ini merupakan kitab yang sangat dasar bagi orang-orang yang ingin mempelajari kaedah bahasa Arab dari awal. Ya. Jadi kitab Al-Ajurumiyah ini ditulis oleh seorang penulis namanya Muhammad bin Dawud As-Sinhaji Al-Ma'ruf yang dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Jadi kitab Ajurumiyah dinisbatkan ke nama beliau, Ibnu Ajurrum. Dan ini biasa ya di kalangan salaf terdahulu, kitabnya itu dinisbatkan ke nama atau qabilahnya atau pengarangnya, nama pengarangnya seperti ini, Al-Ajurumiyah, kitab Al-Ajurumiyah. Ada juga Al-Aqidah At-Tahawiyah, nisbat kepada Imam At-Tahawi. Jadi dinisbatkan seperti itu. Nah, begitu juga di sini ya, kitab Matnul Ajurumiyah nisbatkan ke muallifnya Ibnu Ajurrum. Ya. Semuanya pegang ini matanya. Nanti insya Allah kita akan sebisa mungkin ya, terus yang di sini, yang hadir di sini, akan ada setor setiap pertemuan untuk menyetor ini matan yang akan dibahas, yang kita bahas. Siap? Siap. Jadi apa pentingnya kita hafal? Insya Allah itu lebih tancap ya. Maksudnya ketika kita jelaskan maksudnya itu lebih dipaham insya Allah kalau kita sudah hafal. Ada yang sudah pernah hafal ini matan Al-Ajurumiyah? Atau sudah sampai mulai kemudian putus? Hah? Jadi intinya sebenarnya bukan di hafalannya, intinya di pemahamannya. Hafalan itu untuk memperkuat saja agar kita bisa suatu saat bisa murojaah itu gampang diingat. Ya. Jadi yang namanya nahu itu kita mempelajari tentang kalimat bahasa Arab. Itu harus kita jadikan depan mata kita, pikiran kita, bahwasanya yang kita pelajari ini tentang semua hal. Coba. Semua hal yang berkait dengan kalimat dalam bahasa Arab. Apa keadaan kalimat dalam bahasa Arab atau harokat-harokat yang ada di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Iya. Langsung kita masuk aja ya di pembahasan. Ada yang bisa baca? Matanya? Babul i'rab. Enggak, bukan babul i'rab, itu sudah sebelumnya. Hah? Yang maksudnya yang belum paham bahasa Arab kan? Enggak apa-apa, bisa. Jadi ini belajar nahu ini tidak hanya untuk orang-orang yang sudah bisa bahasa Arab. Semuanya bisa mengikuti pelajaran Al-Ajurumiyah.
Ya, paling tidak dia mengenal bagaimana tata cara atau kaidah yang dipakai dalam bahasa Arab. Walaupun dia belum bisa bahasa Arab. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalam. Al-kalamu huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil wad'i wa aqsamuhu Enggak, thalathatun. dari diantara adab dalam membaca kitab ulama itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif atau musannif rahimahullah, didoakan. Berkata musannif rahimahullah. Walaupun tidak tertulis di situ, tapi kita yang mengatakannya seperti itu. Itu diantara adab membaca kitab para ulama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Anwa'ul kalam. Al-kalamu huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Iya. Jadi sebelumnya saya berharap dalam pelajari buku ini semuanya harus punya minimal matanya, ya, baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan itu punya matanya, dia mengikuti apa yang kita baca, ya. Tidak hanya sekedar hadir mendengarkan karena itu ma yanfa, tidak ada manfaatnya kalau dia tidak punya buku pegangan, ya. Lebih bagus lagi kalau dia ada buku pegangan, syarah beserta terjemahnya itu bagus. Kalau nggak punya, minimal dia punya matanya saja bahasa Arab. Ya. Jadi di sini kata muallif al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Insyaallah kita akan menjelaskan secara ringkas maksud dari perkataan muallif, ya. Nanti insyaallah akan ada contoh-contohnya. Kita akan menitik beratkan pembahasan kita dengan contoh. Karena contoh ini sangat penting, ya, untuk bisa memahami. Tanpa contoh susah dipahami. Makanya dikatakan dalam sebuah kaidah atau patah bahasa Arab, bil mithal tattadhihu al maqal. Bil mithal tattadhihu al maqal, artinya dengan misal, dengan contoh-contoh yang diberikan itu akan menjadi jelas apa yang dikatakan. Apa yang dijelaskan itu menjadi bisa dipahami kalau ada contoh-contohnya. Terlebih dalam belajar nahwu itu sangat penting kita mengetahui contoh. Kadang kita menjelaskan begini panjang lebar, rasanya susah banget gitu. Tapi ketika lihat contoh, oh ternyata seperti itu. Nah, makanya contoh sangat penting. Nanti insya Allah ada tugas-tugas juga, ada latihan-latihan juga yang mungkin dikerjakan nanti di akhir setiap pembahasan insya Allah. Siap? Siap. Oke. Jadi di sini katakan al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi yang namanya kalam dalam bahasa Arab itu ini diartikan oleh muallif huwa lafz al-murakkab al-mufid bil wad'. Ini syaratnya. Jadi kalam itu harus ada 4 hal ini. Harus terbentuk dari 4 unsur ini. Yang pertama al-lafz. Lafaz itu apa? Lafaz, ya, kalimat yang dilafazkan, yang didengar, yang bisa didengar. Itu namanya lafaz. Al-murakkab, yang disusun, ya, dari 2 kalimat atau 3 atau
seterusnya. Jadi dia bukan hanya satu kalimat, tapi dia murakkab, terdiri dari minimal dua kalimat. Ya, ini masalahnya, kalimat dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata, kalau dalam bahasa Indonesia kata. Makanya agak membingungkan ya. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan samakan ketika Anda bilang kalimat dalam bahasa Arab, seakan-akan itu suatu paragraf atau yang terdiri dari beberapa ini. Tidak, yang dimaksud dengan kalimat dalam bahasa Arab itu satu kata. Ini harus diingat ya terus ya, soalnya kadang rancu juga, maksudnya beda antara dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi kalimat itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi al-murakkab di sini maksudnya yang terdiri dari dua kata. Dua kata, ya. Tidak satu. Itu maksudnya murakkab yang tersusun dari dua kata minimal. Kemudian sesuatu itu dikatakan kalam apabila dia mufid. Mufid itu ada maknanya. Ada maknanya. Kemudian bil wad'i. Bil wad'i itu maksudnya dia mengikuti aturan bahasa Arab. Dia mengikuti aturan bahasa Arab. Jadi contohnya ya, kita kasih langsung ke contoh sekarang. Wa ma'na, sini kata muallif syarahnya. Wa ma'na kaunu lafdhan an yakuna sautan mustamilan ala ba'd al-huruf al-hijaiyah. Jadi yang dimaksud dengan lafaz di situ dia mencakup huruf hijai. Ya. Dan dia juga diucapkan, bisa didengar. Huruf hijaiyah ada berapa? Hah? Ada khilaf ya? Yang benar yang mana? 27, 28, 29, 30. Masya Allah, berapa khilaf itu? Jadi yang benar itu 29. Iya, huruf hijai. Nah, yang namanya lafaz itu tidak harus ada huruf hijai dalamnya. Ya, semua bahasa Arab tidak keluar dari huruf hijai ya. Maksudnya lafaz itu dia terdiri dari huruf hijai tadi, ya, dari salah satu dari huruf hijaiyah, dan juga bisa didengar, diucapkan, dilafazkan. Contohnya seperti ini. Misalu Ahmad. Ahmad ini dikatakan lafaz. Ahmad karena dia pertama terdiri dari huruf hijai, ya kan? Terdiri dari huruf hijaiyah. Kemudian bisa didengar dan dilafazkan Ahmad. Jadi katakan lafaz. Kemudian Ahmad yaktub, ya, Sa'id. Nah, itu dikatakan lafaz. Nah, berbeda dengan isyarat. Isyarat itu dalam istilah nahwu tidak dikatakan kalam. Kenapa? Kenapa tidak dikatakan kalam? Isyarat, misalkan contoh isyarat seperti apa isyarat? Contohnya, ketika ada yang tanya, sudah makan belum? Terus dia isyarat yang ini. Ini maksudnya apa ini? Enggak. Ini makna isyaratnya apa? Kayak gini. Belum kan? Nah, ini dalam istilah bahasa nahwu, istilah nahwiyin itu bukan kalam. Kenapa bukan kalam? Iya, karena kalam harus dilafazkan dan juga terdiri dari salah satu dari huruf-huruf hijaiyah. Kayak gitu. Makanya walaupun dia punya makna, isyarat maksudnya menunjukkan tidak kayak gini tadi tidak, tapi dia tetap tidak namakan kalam. Karena tadi dia tidak memenuhi syarat. Pertama, tidak dilafazkan, tidak didengar.
Kedua, tidak ada huruf hijaiyah di dalamnya. Ya. Jadi kalau lafaz itu dikatakan lafaz apabila memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama, dia diucapkan, dilafazkan dan didengar. Kedua, ada huruf-huruf hijaiyah di dalamnya. Ya. Nah, sekarang kita melihat contoh murakkab. Ya, jadi murakkab yang disusun dari minimal dua kata atau lebih. Contohnya Muhammadu musafirun. Muhammadu musafirun. Muhammad bersafar. Ini dia tersusun dari dua kata. Dua kata ya, Muhammad dan musafir. Ya. Nah, contoh lain juga al-ilmu nafi'un. Ilmu yang bermanfaat. Ini terdiri dari dua kata. Nah, kata mu'allif di sini fakullu ibaratin min hadhil ibarat tusamma kalaman. Setiap ibarat dari kalimat ini, kata ini itu dinamakan dengan kalam. Dengan kalam. Jadi yang namanya kalam harus terdiri dari dua kata. Kalau satu saja itu tidak dikatakan kalam, tapi dikatakan lafaz. Iya. Jadi itu bedanya lafaz sama murakkab, ya. Kemudian arti daripada an yakuna mufidan, bahwasanya kalam itu harus punya makna. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Tidak ada lagi yang menimbulkan pertanyaan. Contohnya misalkan idza hadara al-ustad. Ada yang mengatakan idza hadara al-ustad, apabila ustad hadir. Ini kalam atau tidak? Tidak. Kenapa? Masih ada tanda tanya. Apa idza hadara al-ustad, ya. Memang dia lafaz, dia murakkab. Dia murakkab, sudah terpenuhi dua syarat, lafaz, murakkab, tapi dia enggak mufid. Dia enggak memberi arti daripada perkataan itu. Idza hadaral ustad, apabila ustad hadir. Baik. Orang-orang bertanya, hadir kenapa? Maksudnya masih ada menimbulkan pertanyaan, ya enggak? Berbeda dengan kalau dikatakan idza hadaral ustad ansatat talamid. Apabila ustad telah hadir, maka murid-murid diam. Ini kalam atau enggak? Kalam. Kenapa? Iya, karena dia lafaz, sudah terpenuhi lafaz, kemudian murakkab, terdiri dari dua kata atau lebih, dan juga dia mufid. Bisa dipahami, maksudnya tanpa menimbulkan pertanyaan lagi. Ya, itu dimaksud dengan perkataan muallif al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu, tinggal satu lagi bil wad'i. Nah, apa yang dimaksud dengan bil wad'i? Maksudnya bil wad'i itu sesuai dengan kaedah atau bahasa yang dipakai oleh orang Arab. Kalau misalkan dia membuat kalam dengan bahasa selain bahasa Arab, itu dikatakan kalam enggak dalam bahasa Arab? Tidak. Jadi dia harus pakai kaidah atau kata yang dipakai oleh orang Arab. Ya. Jadi misalkan kata hadara, ini maksudnya yang dimaksud dengan apa yang dipakai oleh orang Arab. Hadara itu fi'il madhi, menunjukkan bentuk yang telah lampau. Hadara, telah hadir. Maksudnya seperti itu. Maksudnya yang dimaksud dengan bil wad'i, dengan apa yang dipakai dalam kaidah bahasa Arab. Ya. Jadi sudah kita pahami insyaallah ya apa itu kalam dalam bahasa Arab. Pertama, al-kalamu huwa al-lafz al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, dengan kaidah yang dipakai dalam bahasa Arab.
Ya, nanti insya Allah ada contoh di akhir. Kita lihat siapa yang paham, siapa yang belum, dengan memahami ini tadi arti daripada kalam. Tayyib. Nah, contoh. Sekarang kita langsung ke contoh apa? Contoh mana yang disebut kalam, mana yang tidak disebut kalam. Nah, sekarang Ana katakan contoh di sini, kalian tentukan apakah itu kalam atau tidak, ya. Al-jawu sahwun. Al-jawu itu artinya cuaca bersih. Ini kalam atau tidak? Kalam. Kenapa kalam? Karena tersusun dari lafaz. Kemudian kemudian mufid. Mufid. Tinggal satu lagi bil wad'i. Iya. Ya. Ahsan. Oh ya, satu-satu aja, nanti gantian. Tayyib. Al-bustanu muthmirun. Kebun itu berbuah. Penuh dengan buah. Itu kalam atau enggak? Dalam bahasa Arab. Iya, antum setelahnya di rolling. Al-bustan kebun, muthmir penuh dengan buah-buahan. Al-kalam. Kenapa? Iya. Lafaz di sini mana contohnya lafaz? Coba tentukan mana lafaz di situ. Al-bustan. Murakkab. Murakkab itu harus dua. Murakkab itu harus dua. Berarti? Iya. Muthmirun. Iya, jadi ini murakkab. Kemudian mufid itu dia beri makna, punya makna, tidak menimbulkan pertanyaan dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kayak gitu ya. Kemudian setelahnya al-hilalu sati'un. Hilal itu maksudnya bulan. Bulan hilal. Sati'. Saya itu maksudnya terang. Bulan itu terang. Itu kalam atau enggak? Kalam atau bukan? Bulan itu terang. Kalam. Satu aja yang jawab. Al-hilal sati'un. Jadi bulan itu terang. Thayyib, dia kalam ya. Kenapa kalam? Karena pertama lafaz, ada lafaznya. Mana lafaznya di situ? Bulan. Dan iya, bulan dan juga sati'un juga lafaz. Kemudian dia murakkab. Mana murakkabnya? Dua-duanya. Jadi iya, yang namanya murakkab itu tersusun dari dua atau lebih. Jadi kalau satu dia nggak dikatakan murakkab. Jadi kata arti murakkab itu tersusun. Ya. Yang namanya tersusun kan bukan hanya satu, berarti lebih kan, dua dan seterusnya gitu. Ya. Jadi dia itu murakkab, kemudian juga punya makna kan, tidak menimbulkan pertanyaan dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian setelahnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalam. Alasannya? Lafaz aywa. Naam. Mufid. Naam. Bil wad'. Aywa, bil wad'. Ma makna bil wad'? Bahasa Arab, kaidah dalam bahasa Arab. Iya, maksudnya dalam bahasa Arab, digunakan dengan bahasa Arab. Iya. Ahsant. Kemudian ba'dahu Tayyib.
Madinatu Palu. Madinatu Palu. Thayyib. Itu termasuk kalam atau bukan? Madinatu Balu, ewa. Balu. Termasuk kalam atau enggak? Bukan? Hah? Hah? Aywa, laisa kalam, bukan kalam. Kenapa bukan kalam? Karena ghairu mufid. Ahsan. Dia salah satu syaratnya itu tidak ada, itu ghairu mufid, walaupun dia itu lafaz, dia itu murakkab, dia itu bil wada' al arabi, tapi dia enggak mufid. Makanya tidak dinamakan kalam. Jadi insya Allah kita paham ya sudah apa itu dimaksud dengan kalam dalam bahasa Arab. Jadi harus diingat, kalam dalam bahasa Arab harus ada 4 syarat ini. Salah satu enggak ada berarti enggak dikatakan kalam. Yang pertama, an yakuna lafdhan murakkaban mufidan bil wad'i. Lafaz maksudnya dilafazkan ya dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian murakkab, terdiri disusun dari 2 kata atau lebih. Kemudian mufid, ada artinya, memberikan makna, bisa dipahami. Kemudian sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam bahasa Arab. Ya, bisa dipahami? Zuhur jam berapa zuhur? Hah? Sudah azan? Kita sudah berapa menit nih ininya? Enggak, maksudnya mulai tadi jam berapa? Sudah berapa menit kita darsnya kita ini? Kita mulai jam berapa tadi? Sudah hampir ini ya, sudah 30 jam lebih ya. Enggak kerasa ya? Hah? Ya udah, insyaallah kita akan lanjut besok. Nah, besok itu jangan lupa sebelum kita mulai harus dihafal minimal tadi al-kalam huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i beserta artinya. Besok saya tanyakan dengan artinya. Siap ya? Ya, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.